Halo barudak, balik lagi sama si Obet dengan konten ngomongin film atau alur cerita film. Kali ini kita akan bahas film berjudul Meg 2 The Trance. Film yang dirilis pada tahun 2023 dengan dibintangi aktor kawakan yaitu Jason Statham. Film yang menceritakan tentang kemunculan hiu purbakala di zaman sekarang, yang seharusnya hiu purba tersebut sudah punah. Untuk yang belum menonton film The Meg pertama, barudak bisa pencet link di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia Meg 2 The Trance. Di awal film diperlihatkan ketika saat zaman kapur. Di kala itu, beberapa hewan saling memakan satu sama lain. Salah satunya hewan yang disebut snappers. Para snappers dikejutkan dengan kemunculan T-Rex yang membuat mereka kabur melarikan diri ke lautan. Namun tiba-tiba para sniper tersebut kembali ke daratan setelah melihat sesuatu yang menakutkan di dalam lautan. Dan ternyata sesuatu yang menakutkan itu adalah Megalodon atau hiu purba yang langsung menerkam T-Rex tersebut. Adegan diperlihatkan di masa sekarang, di mana Jonas Taylor muncul dari dalam kontainer yang berada di atas kapal yang berlayar di lautan Filipina. Kehadiran Taylor di kapal tersebut adalah untuk menghentikan sekelompok pria yang membuang limbah beracun ke lautan secara ilegal. Setelah mengumpulkan semua informasi tentang kapal tersebut, Taylor menghajar semua awak kapal yang tetapi jumlah awak kapal yang sangat banyak dibanding dirinya. Ia pun kabur dan melompat dari atas kapal ke dalam lautan. Tapi tak lama kemudian Taylor diselamatkan oleh Meg dan Rigas dengan cara seperti menyerok gorengan di atas wajan. Maybe this wasn't the book done yet. Okay. Sementara itu di sebuah institut kelautan di Tiongkok, seorang pria bernama Juming Zhang sedang menguji pakaian EXO yang dibuat untuk bekerja di dalam air. Bahkan bisa bertahan di kedalaman 20.000 meter dari permukaan laut. Selain itu, Jiuming adalah paman dari Mei Ying, yang merupakan putri Suyin. Kalau barudak yang sudah nonton The Meg pertama, pasti tahu siapa mereka. Oke lanjut. Namun di film ini, Suyin diceritakan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi, Suyin tidak merasa kesepian, sebab Taylor kini sudah menjadi ayah angkatnya. Mereka semua sedang menghadiri acara untuk institut tersebut yang dipimpin oleh mitra bisnis Jiuming bernama Hilary Driscoll. Dalam acara itu, Jiuming memberikan penghormatan kepada Suyin dan ayah mereka, serta bersumpah untuk melanjutkan penelitian tentang kelautan yang sudah berjalan sangat lama oleh ayahnya. Jiuming kemudian menghadirkan Haiki yang merupakan hiu Megalodon yang ia tangkap sejak hiu tersebut masih bayi. Dan kali ini Jiuming akan melakukan beberapa tes kepada si Haiki. Ini layaknya lumba-lumba. Sementara itu, Jonas memperhatikan pria bernama Montes, di mana gerak-geriknya yang mencurigakan di tengah para tamu. Singkat cerita, setelah acara selesai, Jiuming mencoba melakukan tes di mana ia menggunakan perangkap untuk mengeluarkan suara yang akan mendekatkan dan menjauhkan Haiki dari hadapannya. Namun saat Jiuming mencoba menjauhkan Haiki entah bagaimana tidak meresponnya dan hampir saja memakan Jiuming hidup-hidup. He's not responding. Come on. 100 meters. Melihat kelakuan Jiuming yang nekat, Taylor pun memperingatkannya bahwa Megalodon tetaplah Megalodon yang mempunyai insting liar. You're one to talk. Duke's mandate is to protect the oceans, right? Each time you go out, there's a calculation of risks.
Di hari esoknya, Jonas bergabung dengan Jiuming, Meg, Rigas, dan DJ menuju ke fasilitas penelitian bernama Manuan, di mana mereka ini akan melakukan misi penjelajahan di Palung Mariana. Di sana mereka bertemu analisis lain bernama Jess yang akan memantau mereka selama perjalanan. Eta singkat cerita, mereka memulai misi tersebut dengan menggunakan 2 kapal selam, di mana kapal 1 berisi Jiuming, Curtis, dan Sal, sedangkan kapal 2 diisi Taylor, Lance, dan Rigas. Namun di saat itu juga, tiba-tiba Mei muncul di kapal kedua, di mana ia sudah bersembunyi di kapal tersebut selama 1 jam. We're surfacing. Full stop. Sit down. Sementara itu, di fasilitas institut, Haiki tiba-tiba mendapat loncakan emosional. Ia secara brutal menghantam pintu keluar dan terbebas berenang ke dalam lautan lepas tanpa diketahui oleh siapapun. Saat mereka akan menembus lapisan termal Palung Mariana, Meg dan DJ dan Jess yang berada di Manawan memberitahu Taylor jika Haiki telah lepas dan saat ini sedang menuju ke arah mereka. Dive, flank speed. Untungnya sebelum Haiki menyantap mereka lebih dulu masuk ke dalam lapisan tersebut dan tibalah mereka di titik Palung Mariana. For the countermeasures. Di sana mereka bertemu 2 megalodon, di mana yang satunya memiliki ukuran jauh lebih besar dari sebelumnya. I've got Haichi's tracker ahead. That's the biggest man I've ever seen. Right now, yeah. It's some instinctual gathering. I'm changing the dive plan. Tidak hanya itu, mereka juga tak sengaja menemukan stasiun bawah laut tak dikenal yang memiliki teknologi jauh lebih canggih dari mereka. Ternyata stasiun itu dioperasikan oleh Montes yang sedang menambang batu mineral purba. Namun Montes yang melihat kedatangan Taylor, ia pun terpaksa meledakkan peledak yang terpasang di stasiun tersebut dan mengakibatkan semua krunya tewas kecuali dirinya. Jahat si kontol. Ledakan itu mengakibatkan kapal selam Taylor dan juga Jiuming terkena reruntuhan, sampai akhirnya hilang kontak di Manuan. Slow telemetry. Menyadari Taylor dalam berbahaya, Meg pun meminta Jess untuk menyiapkan kapal penyelamat. Namun entah kenapa Jess menginfokan jika kapalnya sedang rusak parah. Looks like sabotage. There is no fixing it. Matt! Uncle Jiuming? Try it now. Di saat itu juga, Meg mendapat sinyal dari Taylor, di mana Taylor meminta Meg untuk menjemputnya. Namun Meg mengatakan jika kapal selamnya rusak serta adanya salah satu kru yang menyabotase pangkalan ini secara diam-diam. Mengetahui hal itu, Taylor pun tidak memiliki jalan lain kecuali ia harus pergi ke stasiun bawah laut tidak dikenal tersebut untuk mencari kapal pelontar. Taylor, Mei, dan yang lainnya memakai pakaian EXO dan menuju ke stasiun tersebut. Ketika di tengah jalan, mereka bertemu Jiuming bersama krunya yang juga berhasil selamat. Saving your ass. We can do this. They are from Mother Nature. Selain itu, Montes yang masih di kapal selamnya melaporkan kejadian ini kepada bosnya yang ternyata rekan bisnis Jiuming, yaitu si Driscoll. Driscoll kemudian menyuruh Montes mencegah kru Taylor masuk ke stasiun, karena jika mereka berhasil masuk, maka kejahatan mereka akan terbongkar. Dalam perjalanan menuju stasiun, salah satu kru yang tertinggal di belakang, yaitu Entuy, tiba-tiba diterkam oleh hewan misterius. What was it? No!
You to find him, please. Taylor menyimpulkan jika itu bukanlah Megalodon, tetapi yang jelas mereka harus cepat-cepat tiba di stasiun tersebut. Shoot anything that moves. Oh, straight through that valley. Yeah. Saat mereka hampir sampai, tiba-tiba sekumpulan snipers datang mencoba menyerang mereka. Turn and fight! Ternyata snipers masih hidup dan tersembunyi di Palung Mariana selama berjuta-juta tahun. Di tengah penyerangan tersebut, tiba-tiba snipers pergi yang rupanya mereka ini takut karena datang Megalodon. Dalam serangan itu, Sal tergigit oleh Megalodon dan saat mereka akan tiba di stasiun, salah satu kru lainnya yaitu Curtis tewas akibat helmnya pecah. Para kru kemudian mencari barang-barang yang bisa untuk merakit sebuah alat untuk bisa menghubungi Meg. Namun yang mereka temukan adalah batu-batu purba meteoroid yang telah ditambang oleh Montez. Di mana menurut Yuming, salah satu batu tersebut memiliki nilai $1 miliar. $1 billion. Billion with a B. Setelah berkeliling, akhirnya mereka menemukan kapal pelontar. Namun saat itu juga pintu tiba-tiba terkunci. That wasn't me. Jonas. Tak lama kemudian, monitor menyala dan menampilkan Jess yang sedang memantau mereka. Ternyata Jess adalah bagian dari tim Driscoll yang telah mengkhianati mereka. What are you doing, Jess? Jess kemudian melepaskan escape pod yang mereka butuhkan dan memerintahkan Rigas untuk menembak Taylor agar Mei-Ying bisa kembali. Tapi sayangnya, Rigas tidak sanggup melakukannya yang pada akhirnya mereka pun terjebak di ruangan tersebut. Di saat itu juga, Driscoll kemudian berbicara kepada mereka bahwa ia akan mencuri teknologi Yuming untuk menjalankan misi mereka menambang batu purba di Palung Mariana. No one is going to see the platform that we use. Finish this. Karena tidak ada cara lain yang aman, Jonas pun keluar dari stasiun itu untuk mencari kapal selam di ruangan lain. Ia lalu berenang menuju pintu, di mana Taylor hampir saja dimangsa oleh snipers. Setelah masuk ke ruangan lainnya, tiba-tiba Taylor ditangkap oleh Montez yang sudah berada di sana. Montez mengungkapkan jika ia mempunyai dendam pribadi kepada Taylor sebab kejadian di masa lalu. Keduanya kemudian terlibat perkelahian. Namun Taylor dengan keterampilannya berhasil mengalahkan Montez dengan sangat mudah. Setelah itu, Taylor membuka pintu yang membuat Yuming dan yang lainnya terselamatkan. Taylor kemudian memakai kapal selam milik Montez untuk keluar dari Palung Mariana. Tapi mereka dikejutkan dengan hancurnya lapisan termal yang memungkinkan hewan-hewan yang hidup di palung tersebut berenang ke lautan bebas. Hole in the thermal layer. I hope not. Sementara itu, Montez yang masih hidup menggunakan bola pelampung untuk mencapai ke permukaan. Di mana Wan, Meg dan DJ menyaksikan sebuah cuplikan video yang mana menunjukkan jika Jess mensabotase kapal selam tersebut. Di saat itu juga, Driscoll mengirim tentara bayaran untuk membunuh Meg, DJ, dan orang-orang di tempat itu. Ketika keduanya hendak ditangkap, Meg dan DJ melakukan perlawanan dengan sebuah semprotan, lalu melompat ke lautan untuk melarikan diri. Namun sayangnya, saat mereka kembali, mereka berhasil ditangkap oleh para tentara bayaran tersebut. So,
Taylor dan yang lainnya akhirnya tiba di Manawan. Kemudian mereka melakukan perlawanan terhadap para tentara bayaran guna menyelamatkan Mac dan DJ. Wishful thinking, Mac. Sementara Montes baru saja muncul di permukaan dan masuk ke Manawan untuk menemui si Jess yang ternyata adalah kekasihnya. Dan tak lama kemudian datanglah 3 Megalodon termasuk Haiki mendekati Manawan. Jonas and Juming were reckless. Sedangkan Jess sedang video call dengan Triscoll lalu goyang engkol. Lah, Jess meyakinkan Triscoll bahwa kaca di belakangnya tahan terhadap serangan Megalodon. Yang akan tetapi salah satu Megalodon berhasil menembus kaca tersebut, yang membuat Jess termangsa dan Montes yang melihatnya sedih ngagorowok. Stasiun Manawan mulai dipenuhi air, sehingga Taylor dan barudak menaiki boot untuk melarikan diri. Tentara bayaran yang di belakangnya pun mengejar mereka. Namun saat mereka akan menyerang Taylor dan barudak, tiba-tiba mereka kemudian menuju ke sebuah pulau bernama Van Island. Dan Jonas membuat 3 tombak yang dipasangi sebuah racun yang akan ia gunakan untuk melawan hiu purba. Fun Island. Sementara itu, para pengunjung Van Island sendiri sedang menikmati suasana pantai. Dan ada satu pria yang akan melamar kekasihnya. Namun cincin yang akan ia pasang kepada pasangannya itu terjatuh. Yang tak berselang lama, kekasihnya itu tiba-tiba menghilang. Yang ternyata kekasihnya itu diculik oleh seekor kraken yang berasal dari Palung Mariana. Kraken tersebut kemudian menenggelamkan kapal lalu memangsa orang di dalamnya. Ketika Taylor hampir mendekati pulau, ia melihat Triscoll, Montes, dan tentara bayarannya sudah lebih dulu sampai di pulau itu dengan menggunakan helikopter. There's a lot of exposure for us on that. Ketika Triscoll dan barudaknya hendak menuju pantai, mereka dikejutkan dengan serangan snipers yang ternyata berhasil keluar dari Palung Mariana. Get into the chopper! Now! Sementara itu di pantai, Taylor mencoba memperingati para pengunjung agar menjauhi lautan. Namun pengeringatan tersebut dihiraukan mereka yang membuat orang-orang tersebut menjadi santapan siang bagi 3 Megalodon. Taylor lalu meminta Rigas dan DJ mencari cara untuk mencari bantuan, sedangkan dirinya akan memancing ketiga Megalodon ke lautan. Good luck. Di sisi lain, Triscoll yang bersembunyi di helikopter terendus oleh seekor snipers. Snipers itu menyeret Triscoll untuk dimangsa. Mac dan Jumin kemudian memasuki gudang untuk mencari bahan peledak. Sialnya mereka malah bertemu dengan 4 orang tentara bayaran. Sementara Rigas dan DJ yang sedang mencari sinyal malah bertemu dengan snipers dan berlari ke sebuah gudang, di mana Mac dan Juming sedang ditodong senjata di sana. Shut it! Keep your hands in the air! Beruntungnya, dengan kepintaran Juming, ia memanfaatkan DJ untuk menekan tombol pintu otomatis yang akhirnya tentara bayaran itu diserang oleh para snipers. Di saat itu juga, DJ yang mendapatkan sinyal langsung menghubungi dan meminta pertolongan. Juming dan Mac menemukan salah satu helikopter milik Triscoll. Namun saat mereka hendak menerbangkannya, bahan bakarnya sudah habis. Juming pun sigap dan mengisi bahan bakarnya. Tapi di waktu yang bersamaan, para snipers datang. Juming pun menyemprotkan bahan bakar itu kepada para snipers. Dan dilanjutkan dengan Mac menembakkan flare gun yang membuat para snipers terbakar. Sementara itu, Kraken tiba-tiba di bibir pantai dan mulai memangsa para manusia. Di sisi lain, Taylor yang sedang dikejar Megalodon berhasil menancapkan satu tombak berisi peledak kepada salah satu Megalodon.
Ketika Taylor akan menyerang Megalodon berikutnya, tiba-tiba Montes menembakinya dari belakang yang membuat dirinya terjatuh dari atas jet ski. Di sisi lain, Meg dan Jiuming yang sedang menyelamatkan Mei-Ying ke atas helikopter tiba-tiba ditangkap oleh Kraken yang membuat Jiuming terjatuh sedangkan Meg terlempar. Taylor yang sampai di dermaga dengan diikuti oleh Megalodon. Setelah lolos dari hadapan Megalodon tersebut, ia kini berhadapan dengan Montes yang menantangnya. Namun, Montes belum sempat melawan. Taylor menendangnya hingga ia terjatuh ke air dan menjadi santapan Megalodon berikutnya. Jiuming kemudian berusaha menghabisi Kraken dengan sebuah peledak. Namun, ledakan yang dihasilkan tidak cukup untuk menghabiskan Kraken. Sampai akhirnya datanglah Haiki menerkam Kraken tersebut. Jiuming kemudian mendekati helikopter yang terdapat Meg di dalamnya. Begitupun Taylor. Di saat itu juga ia melihat datangnya Megalodon. Taylor pun mengambil sebuah baling-baling helikopter dan menusukkan baling-baling tersebut kepada hiu purba itu. Yang akhirnya hiu purba tersebut pun mati. Jonas, Meg, dan Jiuming pun berenang untuk kembali ke daratan. Namun Haiki yang masih hidup pun mendekati mereka. Di sini Jiuming menggunakan alatnya untuk membuat Haiki berenang berbalik dan ia berhasil membuat Haiki berbalik. Namun Taylor mengatakan Haiki mendengar lumba-lumba, bukan Jiuming. Ketiganya sampai di Van Island. Film pun tamat dengan diperlihatkan mereka menengguk sebuah enteh. Semua kepercayaan memiliki resiko, termasuk resiko dikhianati. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang kamu percaya. Dan untuk orang yang sudah dipercaya oleh orang lain, jangan pernah sia-siakan kepercayaan itu. Saya si Obed dan para pendiri Gangster Arab mengucapkan, well, hatur nuhun dan wassalam.